Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman, dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah bab tentang rukun-rukun, hal-hal yang wajib dan hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Saudara seiman, sesungguhnya sholat adalah ibadah yang agung, meliputi ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Dari keduanya terangkai tata caranya yang begitu sempurna. Sholat sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang bersifat khusus, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Rangkaian ucapan dan perbuatan tersebut diklarifikasikan menjadi 3 bagian: rukun-rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang disunahkan. Rukun-rukun sholat adalah hal-hal dalam sholat yang apabila sebagian darinya ditinggalkan, maka sholat menjadi batal, baik itu ditinggalkan secara sengaja atau karena lupa, atau minimal rakaat di mana hal itu ditinggalkan menjadi tidak sah, sehingga digantikan dengan rakaat selanjutnya, seperti akan dijelaskan nanti. Hal-hal yang wajib dalam sholat adalah hal-hal yang apabila sebagian darinya ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat menjadi batal. Dan apabila ditinggalkan karena lupa, maka sholat tidak batal, tapi harus digantikan dengan sujud sahwi. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat adalah hal-hal yang apabila sebagian darinya ditinggalkan, tidak menyebabkan sholat batal, baik dengan sengaja atau karena lupa, akan tetapi menyebabkan nilai sholat menjadi berkurang. Nabi Muhammad melaksanakan sholat dengan sempurna, lengkap dengan semua rukun, hal-hal yang wajib, serta hal-hal yang disunahkan di dalamnya. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni uqsholli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Bagian pertama, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 14. Rinciannya adalah sebagai berikut. Rukun pertama, berdiri dalam sholat fardu. Allah berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dalam hadis Imran secara marfu disebutkan, "Shalla qa'iman fa in lam tastati' faqa'idan fa in lam tasta'i fa ala zanbi." Sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, maka duduklah. Jika kamu tidak sanggup juga, maka berbaringlah ke samping. Rukun kedua adalah takbiratul ihram dan ahwal sholat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad, "Summastaqbilil qiblat wa qabara." Kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Juga sabda beliau Muhammad SAW, "Wa tahrimuha takbir." Dan tahrimnya dimulai sholat adalah dengan takbir. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Muhammad bahwa beliau memulai sholat tanpa takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, tidak dapat digantikan dengan lain, karena memang demikianlah lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rukun ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Dasarnya adalah hadis, "La sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab." Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun pada setiap rakaat. Diriwayatkan dengan sahih dari Nabi Muhammad bahwa beliau membacanya setiap rakaat saat beliau mengajarkan tata cara sholat kepada orang yang beliau lihat tidak benar sholatnya. Beliau memerintahkannya membaca Al-Fatihah. Rukun keempat adalah ruku pada setiap rakaat. Tentang ruku ini juga diriwayatkan dengan sahih dalam sunnah Nabi Muhammad. Maka berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama, hukumnya adalah wajib.
Secara bahasa, ruku artinya membungkuk. Ruku yang sah bagi orang yang mampu berdiri tegak dalam keadaan membungkukkan badannya, sehingga kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Ini apabila orang tersebut memiliki panjang tangan yang sedang, tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Sementara untuknya ukurannya tidak sedang, bisa dikira-kira posisinya mirip dengan itu. Sedangkan untuk orang yang sholat dengan duduk adalah dengan menghadapkan wajahnya ke bawah, ke arah bagian belakang kedua lututnya. Rukun kelima dan rukun keenam adalah bangkit dari ruku dan berdiri iktidal, yakni berdiri tegak kembali seperti posisi sebelum ruku, karena Nabi Muhammad melakukan itu secara berkesinambungan. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Rukun ketujuh adalah sujud, yakni meletakkan kening di atas lantai dan diiringi ketujuh anggota tubuh. Setiap rakaat dilakukan 2 kali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa asjadu, dan bersujudlah. Juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad yang disebutkan dalam banyak hadis dan perbuatan beliau serta sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni uqsholah." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. 7 anggota tubuh tersebut adalah kening dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Rukun ke-8 adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Dasarnya adalah ucapan Aisyah, "Karena iza rafa'a tusuhu minas sajadati lam yasjud hatta yastawiya jalis." Apabila Nabi Muhammad bangkit dari sujud, beliau tidak kembali bersujud sehingga beliau duduk dulu dengan posisi tegak. Rukun ke-9 adalah tumakninah pada setiap gerakan sholat tersebut. Tumakninah artinya tenang. Meskipun hanya sejenak, Al-Quran dan Sunnah telah mendefinisikan bahwa siapapun yang sholat yang tidak tumakninah dianggap tidak sholat dan diperintahkan untuk mengulangnya. Rukun ke-10 dan ke-11 adalah tasyahud akhir dan duduk tasyahud, yaitu mengucapkan at-tahiyyatu dan seterusnya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Telah diriwayatkan dengan sahih bahwa Nabi Muhammad secara berkesinambungan melakukannya, sementara Nabi Muhammad bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usollah." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Rukun ke-12 adalah membaca sholawat pada tasyahud akhir, yakni mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Selebihnya adalah sunnah. Rukun ke-13 adalah tertib berurutan dalam pelaksanaan rukun-rukun sholat, karena Nabi Muhammad biasa melaksanakan sholat secara tertib, sementara beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi Muhammad telah mengajarkan salat kepada orang yang salatnya tidak benar secara berurutan dengan ungkapan kemudian antara masing-masing rukun. Rukun ke-14 adalah waqitumuha taslim, dan penutupnya adalah salam. Juga sabda Nabi, wa tasliluha taslim, dan akhir salat adalah salam. Salam sendiri disyariatkan untuk mengakhiri sholat. Salam merupakan penutup dan tandanya selesainya sholat. Pembaca yang budiman, siapapun yang tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, jika itu adalah takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Jika selain takbiratul ihram namun dengan kesengajaan, maka sholatnya juga batal. Jika meninggalkannya karena lupa, seperti ruku dan sujud, kalau ia teringat sebelumnya masuk ke bacaan rakaat selanjutnya, maka ia harus kembali untuk melakukannya dan melakukan apa yang sudah dari rakaat di mana dia meninggalkan rukun tersebut padanya. Namun jika ia teringat setelah memulai bacaan rakaat selanjutnya, maka rakaat sebelumnya dianggap tidak ada, dan rakaat yang dia akan dimulai bacanya itu menghentikan rakaat sebelumnya. Setelah itu melakukan sujud sahwi.
Bagian kedua, hal-hal yang wajib dalam sholat. Hal-hal yang wajib dalam sholat ada 8, yaitu sebagai berikut. Pertama, seluruh takbir dalam sholat selain takbiratul ihram hukumnya wajib, karena seluruh takbir untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain termasuk wajib, bahkan bukan rukun. Kedua, at-tasmi', yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Ucapan ini wajib bagi imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak mengucapkannya. Ketiga, at-tahmid, yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamdu bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, Iza qalal imamu sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hendaknya kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Saudara seiman, demikianlah penjabaran ringkas tentang tata cara sholat sesuai dengan riwayat nas yang ada, dan tentang bab-bab atau rukun-rukun tentang sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.